Dalam hidup kita harus memiliki impian, tapi impian kita tidak boleh menenggelamkan masa depan dan membunuh kebahagiaan di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Masuk ke tanggal 12 Oktober 2022. 2 bulan lagi akan berganti tahun. Gimana? Kira-kira teman-teman udah punya tujuan baru apa nih di 2023? Iya, kita dengarkan ya, kalau 2023 Menteri Keuangan tuh udah ngasih tahu bakal ada resesi. Ya, kita berdoa sama Allah mudah-mudahan kita dimudahkan. Resesi itu apa sih? Simpelnya sih yang Bun Ai rangkum gitu ya adalah kondisi ekonomi yang memburuk yang mengakibatkan akan banyak elemen yang melakukan penghematan secara mendadak. Mulai dari yang mikro sampai yang makro. Nah, mikro ini mungkin para ibu rumah tangga kayak kita gini bakalan harus dipaksa jauh lebih berhemat lagi. Kalau yang makro mungkin perusahaan juga akan jauh lebih berhemat lagi dengan melakukan PHK massal, teman-teman. Makanya kalau bisa nih kita mumpung itu belum terjadi, kita persiapkan sebaik-baiknya. Tapi jangan pernah juga khawatirkan rezekinya Allah karena itu akan dicatat sebagai sebuah dosa. Jadi di middle aja teman-teman. Lakukan kita itu mencari rezeki bukan takut sama resesi, tapi melainkan kita mencari rezeki memang tugas kita sebagai seorang hamba yang wajib banget berikhtiar. Waduh, di awal video langsung kena siraman siraman kolbu apa siraman taman ya? Enggak ya teman-teman, ini just sharing aja sebagai ibu rumah tangga. Semangat. Meskipun kita digadang-gadang sebagai ibu rumah tangga yang hanya bisa mengerjakan pekerjaan rumah, tapi ingat jantungnya rumah itu ada di kita. Jadi jantungnya keuangan mau dak dik duk der atau enggaknya itu ada di kita, teman-teman. Oke, jadi hari ini Bunda nggak ngebahas resesi dulu, tapi Bunda bakal ngebahas yang berkaitan juga sama resesi, yaitu adalah menabung vs mencicil. Jadi banyak banget di Smart Mom Class yang nanya, hampir 60-70%. Bunda, aku lebih baik nabung atau lebih baik nyicil sih? Bahkan di DM Instagram pas Bun Ai lihat itu juga banyak banget. Bun Ai hitung sekitar 30-40 yang nge-DM tentang menabung versus mencicil. Karena keterbatasan Bun Ai menjawab satu-satu, mudah-mudahan video ini menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, di awal Bunda disclaimer dulu ya, kalau yang Bunda sampaikan hari ini berdasarkan pengalaman sebagai ibu rumah tangga, bukan pakar keuangan. Jadi kalau ada yang nanya nih, mohon maaf, Bunda emang kuliahnya ngambil keuangan? Enggak ya teman-teman. Bunda ke kuliahnya nggak ngambil tentang keuangan. Ini mah naluri emak-emak aja muncul gitu kan. Oke, jadi kita jawab dulu ya, menabung versus mencicil. Dan jangan insecure, teman-teman yang udah nyicil, lakukan cicilannya dengan baik, bayar cicilannya dengan baik. Jangan jadi ngerasa hidup ini berantakan, enggak ya teman-teman. Menabung versus mencicil silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi yang pertama harus kita adil dulu nih. Kenapa teman-teman dalam mencicil pede ketika penghasilannya naik, suku bunganya naik, nggak apa-apa lah. Toh nanti juga pendapatan aku naik. Jadi dalam mencicil kita tuh berani gitu. Nanti juga aku insya Allah rezeki ada. Yang kedua, menganggap pendapatan teman-teman itu pasti naik. Sehingga kita nih hari ini ngambil dengan bunga promo. Kalau bunga promonya habis, teman-teman tuh yakin nanti juga income naik. Kenapa seyakin itu ketika mencicil? Sementara kalau menabung, teman-teman selalu ngebagi rata. Misalnya contoh nih, 300 juta. Kalau mau nabung 300 juta, hari ini aku bisa menyisihkan 2.500.000. Berarti aku membutuhkan 10 tahun dong Bun Ai. Kenapa sih nggak adil kayak gini? Kasihan loh yang nabung. Maksudnya kasihan yang ditabung gitu ya. Jadi jangan gak adil. Seperti yang selalu Bun Ai katakan di seluruh video Bun Ai, bahwa ketika kita mau mengumpulkan 300 juta jangan dibagi sama. Besok Bun Ai bakalan bikin video tentang challenge menabung 300 juta. Pastiin udah subscribe video Keluarga Bun Ai nih supaya gak ketinggalan untuk video-video terbarunya. Nah, jika dirasa video ini bermanfaat, boleh bantu Bun Ai share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya, minimal ke suaminya teman-teman. Sehingga satu pikiran mudah-mudahan ya. Oke, jadi seperti ya yang kita tahu bahwa ketika orang baru mulai itu pasti gak seberani kalau udah lihai. Itu yang pertama. Jadi ketika menabung di awal berani 2,5 juta, kenapa dibagi rata untuk sampai ke 300 juta? Sementara kalau mencicil, teman-teman tuh yakin bisa nyicilnya naik. Tapi kalau nabung tuh kayak gak yakin. Nah, ini yang gak boleh ya. Jadi kayak gak adil.
Nah, menganggap bahwa 300 juta ini bakal kumpul kalau 10 tahun lagi. Padahal penghasilannya kan pasti naik teman-teman. Tapi kan kalau misalnya kita nggak beli hari ini, kita nggak ikat ya hari ini dengan akad, ke depannya tuh harga pasti tambah naik, properti pasti tambah naik kan Bun Ai. Jadi ketika kita punya uang 300 juta ya otomatis dong harga propertinya nggak 300 juta lagi. Iya betul banget. Tapi selalu ingat, ketika teman-teman beli rumah hari ini bener 300 juta yang teman-teman bayarin, yang teman-teman kumpulin bukan 300 juta, melainkan lebih karena ada bunga yang kita bayarkan. Bunga itu adalah bayaran mahal karena kita tidak bisa mengumpulkan sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bunga itu memang bayaran untuk kita yang memang merasa kalau kita nggak pakai lembaga kita nggak akan punya apa-apa. Dan yang ketiga, bunga itu adalah bayaran di mana kita selalu yakin ketika dia mengumpulkan kita akan bekerja lebih giat untuk ngebayar mereka dibanding kita sendiri dengan impian kita. Makanya kalau di Smart Pamungkas Bunda selalu bilang yang menyeramkan bukanlah orang membunuh keinginan kita, tapi kita sendiri yang menenggelamkan pikiran kita. Nah itu tuh yang selalu Bunda gadang-gadang di Smart Pamungkas ya. Teman-teman yang mau ikutan boleh nih, kita lagi buka SMC batch 13, itu HTM-nya 28.000. Untuk adminnya langsung aja teman-teman cek di description box ya Bunda. Tapi sekali lagi ini yang mau saya sampaikan adalah versi ibu rumah tangga biasa, di mana Bun Ai menempatkan menjadi ibu rumah tangga yang mau berhutang dengan kebutuhan anak-anak yang makin meningkat. Kira-kira apa sih kebijaksanaan kita yang supaya kalau kita berhutang ini tidak mengganggu gitu ya pendidikan anak-anak, kebutuhan anak-anak, dan juga kebahagiaan kita hari ini ya teman-teman. Oke, jadi lanjut ya. Biasanya kalau teman-teman beli 300 juta, ini kita berbicara rumah komersil ya, bukan rumah subsidi yang suku bunganya flat, mohon maaf. Dan kelebihannya kalau bunga subsidi itu kita tenang karena bunganya nggak naik, tetap di 5%. Ini masih aman sebenarnya. Tapi kekurangannya kita harus menyiapkan budget lebih di awal supaya nyaman untuk tinggal di rumah subsidi. Dan biasanya lokasinya itu jauh dari akses keramaian ya teman-teman, sehingga mungkin nilai jualnya juga tidak secepat rumah-rumah komersial. Nah yang Bunda lagi bahas ini adalah rumah komersial. Oke, kita langsung aja ya masuk ke hitung-hitungan, karena biasanya ibu-ibu ini akan cepat banget kalau diajak ngitung. Meskipun dulu matematikanya 5, matematikanya 3, kalau ngitung duit Masya Allah langsung pinter, dapat kumlot ya kak. Oke lanjut ya, simple aja, kita mau beli rumah harga 300 juta, cicilannya 10 tahun. Biasanya biaya yang kita siapkan di awal itu adalah uang muka, biaya renovasi, biaya surat-surat, karena jarang banget nih kalau beli rumah itu benar-benar sesuai dengan yang kita inginkan, atau pasangan baru gitu, pasangan baru nikah. Nah ini mungkin bisa karena kan belum banyak barang. Tapi kalau udah 3 tahun 4 tahun nikah, nah biasanya butuh biaya tambahan untuk si renovasi tadi. Nah biaya surat-surat juga wajib banget kita pikirkan. Bun Ai, biaya suratnya free loh dari developer, jangan terlalu percaya Marimar. Biasanya itu akan ditambahkan ke cicilan kamu. Jadi jangan terlalu pede, atau biaya surat-surat sudah masuk include dengan harga rumahnya. Jadi tidak ada di dunia ini yang mau rugi, itu prinsipnya. Termasuk kita juga kan, beli telur aja kalau 1.000 2.000 ya jangan jauh nggak apa-apa, yang penting untung ya nggak. Oke, sebagai contoh kita menggunakan bunga promo yang biasa digadang-gadang itu maksimal 5%, bisa lebih kecil lagi. Bahkan ada beberapa bank yang ngasih bunga promo hingga 1%, 2,5%. Wah, ini kita udah ngambil bunga promo standar nih di 5%. Fungsinya apa sih Bun Ai? Nanti kita bakal bahas ya. Jadi, contoh, kita mau beli rumah harganya 300 juta. Kita down payment atau kita DP 20%-nya, berarti sekitar 60 juta rupiah. Suku bunganya 5%. Berarti kita akad sama bank itu cuma minjem 240 juta. Yes, cicilan dengan bunga promo ya 5%, 2,5. Kalau income kamu hari ini 6 juta, 7 juta, ini masih aman karena posisi DBR atau posisi kelayakan kamu membayar itu 30% teman-teman. Tapi pertanyaan Bun Ai, ketika cicilannya meningkat di tahun kedua setelah bunga promonya habis, apakah ya income kamu yakin masih 30% dari kelayakan kamu membayar? Karena ketika bunga promonya habis, inilah yang harus teman-teman tahu dulu,
bahwa bunga standar untuk KPR atau untuk mencicil itu di 9 sampai 12% untuk aset meningkat, kecuali aset menurun. Kalau aset menurun seperti kendaraan itu biasanya stabil. Kenapa ya? Karena pas dijual juga harganya turun gitu kan. Nah, balik lagi ini maksimal di 9 sampai 12%. Jadi, kalau cicilan di tahun pertama 2,5, di tahun kedua cicilannya itu udah habis bunga promonya, maka siap-siap teman-teman bakal ngebayar sekitar maksimal di angka 3,3 juta. Mohon maaf kalau Bun Ai salah hitung, teman-teman yang jago KPR yang hari ini nonton video Bun Ai boleh bantu hitungin juga. Ini adalah versi ibu rumah tangga yang udah Bun Ai sesuaikan dengan brosur-brosur perumahan yang memang Bun Ai ambil dulu sebelum galau sama pak suami kan. Emang pertamanya rumah KPR Bun Ai bilang rumah kedua boleh, rumah pertama jangan, karena nanti kalau nggak bisa bayar kita nanti balik kampung kemana. Tapi kalau rumah kedua nggak bisa bayar kita bisa mudik lagi, balik kampung lagi. Itu prinsip ya Bun Ai dulu ya teman-teman. Jadi balik lagi yang kita akan bayarkan adalah sekitar 3,3 juta. Otomatis dong kalau tahun teman-teman akad dengan income 2,5 juta, taruhlah pendapatan 6 juta, berarti tahun besoknya teman-teman harus pede pendapatannya di 9 juta, baru aman untuk layak bayar dan juga pemenuhan kebutuhan. Itu yang harus diketahui. Tapi ada lagi skema namanya kalau nggak salah step up ya, apa gitu. Pokoknya tahun pertama cicilannya tuh cuman kayak 3,5, harga rumahnya tuh 900 jutaan. Nanti di tahun kelima itu bisa cicilannya sampai 9 juta loh teman-teman. Bayangin ya, anak bertumbuh besar, kebutuhan meningkat, kekuatan kita menurun. Kekuatan dalam artian mungkin kalau income kita lagi dalam posisi terbaik gitu di perusahaan, tapi kan kekuatan kita untuk melayani anak-anak itu pasti menurun. Yang namanya usia kan bertambah, otomatis dong ibaratnya kita diambil nyawanya pelan-pelan sama Allah, gak secara langsung, entah dari kaki kita yang sakit dulu, entah dari rambut kita yang memutih. Itu kan cara Allah memberikan sinyal bahwa nyawa kita itu akan berkurang ya teman-teman. Jadi bayangin di antara kekuatan kita yang menurun tapi cicilan kita bertambah, kebutuhan anak-anak bertambah, ujung-ujungnya apa? Kurvanya tabrakan. Dan ini biasanya akan memaksa kita membuka pintu hutang lainnya. Jadi kesana hutang, kesini hutang. Itu yang paling dikhawatirkan dari Bun Ai pribadi. Aduh, agak-agak panjang ya ngebahas ini ya. Bosan gak sih? Kalau bosan minum dulu deh ya. Soalnya Bun Ai masih ngoceh sekitar 5 menit lagi. Tadinya pikir Bun Ai 14 menit cukup, ternyata wah ngebahas ini butuh sekitar 17 menit. Jadi ini videonya Bun Ai lambatin ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngerasa aku boring, bosen Bun Ai, ya udah minum dulu, nyemil dulu, pause dulu aja, close dulu aja videonya, nanti nonton lagi pas lagi senggang nggak apa-apa. Tapi jangan ditinggal Bun Ai ya. Bercanda ya. Jadi Bun Ai itu selalu ngasih itu dulu. Nah kalau kira-kira kita berpikir, tapi kan harga properti naik, yes teman-teman, benar banget. Apalagi properti kan, wah naiknya kayak bus gitu ya harganya. Sebenarnya gini, kenapa sih harga properti itu terus naik? Karena ya balik lagi, permintaannya juga naik. Kayak teman-teman jualan sayuran, gak usah properti, sayuran deh. Kalau kita cuma bisa menghasilkan 100 tapi permintaan di luar 200, otomatis dong kita bisa naikin harganya. Sama perumahan juga gitu, kita menghasilkan misalnya 10 perumahan tapi permintaan 20 perumahan, ya udah kita di atas angin dong pastinya. Gitu ya. Nah ingat juga nih, selama menunggu harga naik kita ada biaya perawatan, kecuali teman-teman sewakan, dan disewakan itu bisa membantu untuk cicilan atau minimal membayar bunganya, itu boleh. Dan selalu ingat, masukkan ke alam bawah sadar sebelum lunas untuk take over ataupun penjualan itu pasti akan ada campur tangan dari pihak lain ya teman-teman. Jadi Bun Ai pribadi nih pengalaman, rumah yang sekarang Bun Ai tinggalin itu adalah take over atau dia itu udah gak sanggup bayar. Ketika dia jual sama Bun Ai, otomatis harganya gak bisa seluas dia. Bahkan ketika Bun Ai nawar, dia bilang, andai aja gak ada cicilan di bank, saya kasih deh mbak segitu harganya. Nah ini sekedar cerita aja. Akhirnya Bun Ai bilang, kalau saya dengan harga segitu saya bisa bantu ibu ya untuk meringankan bunga di bank gimana? Oh ya boleh. Akhirnya nego sama bank. Itu alhamdulillah bunganya turun sekitar 40 atau 60 gitu. Bun Ai agak lupa. Yang jelas Bun Ai yang urus benar-benar ke bank, sehingga belum ngelihat sertifikatnya aja Bun Ai udah DP-in. Emang udah niat banget kan.
Jadi balik lagi, itu yang Bunda selalu bilang bahwa ketika take over, ketika menjual sebelum lunas, selalu ada campur tangan pihak ketiga. Bahkan ketika nggak bisa bayar, dilelang juga kadang-kadang harganya bikin malang ya teman-teman. Dan sekali lagi, ayo kita sama-sama berpikir dulu. Bukan nggak boleh utang, boleh. Jadi saran dari Bun Ai, kalau mau ngambil KPR atau mau ngambil cicilan, apa sih Bun Ai? Yang pertama, punya dana darurat di luar biaya renovasi. Sama misalnya waktu Bunda beli rumah, pengennya sih A, B, C semuanya ibaratnya all out bagus namanya rumah baru gitu ya. Tapi balik lagi Bunda ingatkan sama Pak suami, ingat ini adalah dana darurat. Kalau kamu pakai ini sewaktu-waktu kita butuh akan membuka pintu hutang. Percuma kita nggak hutangnya ini tapi kita buka pintu hutang yang lainnya. Jadi sabar aja dulu, tenang aja dulu. Karena kalau rumah tuh kayak nggak ada habisnya loh sebenarnya teman-teman. Ada lagi dah. Di sini nih jiwa kita ya kan, jiwa kita yang mengarahkan. Karena emang jiwa itu akan selalu mengarah pada kesenangan, kemaksiatan, happy aja. Nah justru kita lah nih yang melawan kayak gitu ya. Dan buat apa sih propertinya naik, tapi hutang dan bunga kita juga ikutan naik. Ibaratnya gara-gara belain satu properti ini, kita jadi buka pintu hutang di mana-mana gitu ya, untuk pemenuhan kebutuhan dan keinginan kita yang lainnya. Karena pastinya kan dalam hidup keinginan tuh terus naik. Minimal misalnya hari ini anak-anak Bun Ai handphonenya bisa bareng-bareng, tapi ketika Rafa udah mulai SMP atau SMA, mungkin aja butuh handphone lagi buat Rafa, butuh kuota lagi. Nah itu ya, yang namanya keinginan akan terus naik. Waduh, thank you banget teman-teman yang mau nyimak video Bun Ai ya. Dari awal sampai akhir, thank you banget, lope-lope forever pokoknya. Sekali lagi Bun Ai disclaimer bahwa Bun Ai itu bukan pakar keuangan. Cuma Bun Ai itu sebagai ibu rumah tangga aja mau gitu bahwa ayo kita sebagai ibu rumah tangga dituntut nih untuk tahu gitu amannya anggaran kita. Supaya kita tuh kalaupun mau berhutang nggak apa-apa silahkan, tapi minimal teman-teman tuh tahu ranjau-ranjaunya. Oke, aku utang sekian juta di tahun ini, nanti tahun kedua, ketiga, keempat tuh aku bakalan segini. Berarti aku bakalan cari income tambahan sekian juta untuk nutupin si bunganya. Itu minimal yang Bun Ai pengen tuh kayak gini. Karena jujur ya, nggak sedikit ya Bun Ai tuh nemuin kasus di Smart Home Class, income-nya nggak main-main teman-teman, 35 juta, 26 juta. Itu tuh gede banget menurut Bun Ai pribadi, gede banget gitu ya. Kayaknya Bun Ai kalau punya income segitu Masya Allah tabarakallah ya, pengennya mah umroh mulu setiap tahun ya kan. Tapi balik lagi ternyata itu tidak menjamin. Karena ternyata ketika terbelit hutang maka kebahagiaan juga sulit datang. Oke, jadi itu aja bisa Bunda share untuk hari ini ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.